Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Satya Atma Putra dari kelas 11 MIPA 4 ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada awalnya Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda harus melakukan penjelajahan samudra adalah ditutupnya pelabuhan Lisabon bagi para pedagang Belanda. Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi Divide et Impere atau adu domba. Tanggapan rakyat Indonesia dengan sikap Belanda kemudian dengan mengadakan berbagai perlawanan fisik. Ciri perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda sebelum abad ke-20 adalah 1. Bersifat kedaerahan, 2. Perjuangan berupa fisik, 3. Tergantung pada pemimpin, 4. Sering gagal karena berbagai kendala, salah satunya persenjataan, 5. Tidak adanya persatuan yang kuat sehingga mudah diadu domba, 6. Bersifat sporadik yang artinya tidak terorganisir dengan baik, 7. Belum ada tujuan yang jelas. Perlawanan Pattimura 1817. Pemimpin Thomas Matulesi atau Pattimura. 1. Belanda diduga akan membebani rakyat Maluku dengan berbagai kewajiban. 2. Belanda akan mempraktikkan kembali sistem monopoli perdagangan. 3. Penindasan pemerintah Belanda terhadap rakyat Maluku. 4. Pendudukan Belanda atas benteng Dreset di Sapura. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Pemimpin Pangeran Diponegoro. 1. Raja dan kalangan istana tidak menyukai sikap Belanda yang turut campur dalam pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. 2. Belanda telah mempersempit wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. 3. Belanda melarang para bangsawan menyewakan tanah dan turut campur dalam pemerintahan di Mataram. 4. Kaum utama kecewa karena masuknya kebudayaan barat bertentangan dengan ajaran Islam. Perang Paderi 1821 sampai 1837. Pemimpin Tuanku Imam Bonjol atau Datuk Malim Basa. 1. Pertentangan antara kaum adat dan Paderi. Kaum Paderi ingin menghapus kegiatan masyarakat yang bertentangan dengan Islam, sedangkan kaum adat ingin mempertahankannya. 2. Adanya campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Satu. Perang Aceh 1873 sampai 1904. Pemimpin Tengku Umar. Penyebab umum. 1. Belanda ingin menguasai Aceh. 2. Belanda mencampuri hubungan Aceh dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat. 3. Adanya Traktat Sumatera yang memberi peluang kepada Belanda untuk menyerang dan menguasai Aceh. Penyebab khusus. 1. Penolakan terhadap tuntutan Belanda yang menuntut Aceh tunduk kepada pemerintah Belanda. Perang Bali atau Perang Jagaraga 1846 sampai 1849. Pemimpin Raja Buleleng dan I Gusti Jelantik. 1. Penolakan Belanda terhadap berlakunya hukum tawan karang. 2. Belanda menuntut kerajaan-kerajaan di Bali untuk mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. 3. Kerajaan-kerajaan di Bali menolak tunduk kepada pemerintah Belanda. Perang Banjar 1859 sampai 1863. Pemimpin Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat. 1. Belanda turut mencampuri urusan pergantian tahta kerajaan Banjar. 2. Penangkapan Prabu Anom yang menentang Belanda. 3. Kekecewaan Pangeran Hidayat karena Prabu Anom dibuang ke Pulau Jawa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.